Hai Next Gen, happy Sunday buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang harus kita ingat bahwa mungkin beberapa dari kita ada yang sedang susah hati, mungkin beberapa dari kita ada yang sedang khawatir, atau mungkin beberapa dari kita ada yang lagi stres atau lagi bosan atau lagi apapun beban hidup kita. Percayalah dan imanilah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Ya, bahwa ketika Tuhan mendatangkan satu masa dalam hidup kita, masa sulit dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan akan mendatangkan satu kebaikan. Dan Dia membentuk hati kita lebih serupa lagi dengan Dia. So, kita harus ingat itu. Kita harus ingat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang masih Engkau berikan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk hari yang indah. Hari-hari yang kami lalui bersamamu Tuhan. Lebih baik satu hari Tuhan di pelataran-Mu daripada di tempat lain. Kami percaya Tuhan, apapun masa hidup kami, apapun yang kami rasakan, Engkau berjalan dengan kami Tuhan. Engkau menolong kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang dekat. You are my Savior Lord. Thank you Jesus. We thank you Lord, we thank you Lord. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Mari Next Gen kita naikkan dengan iman kita. Oh, we give you our heart Lord. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Winolong. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu.
Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Oh, we know. Oh, you are our Savior, Jesus, in every season. Come on. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Naikkan dengan imanmu, next gen. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. We thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. Lord. Come on, we sing it out. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, all I have within me, I'll bring you praise, Lord, that I adore is in you.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Kita naikkan dengan iman kita. This is my desire, to honor you. Lord, wait on my heart, I worship you. All I have in me, all I have within me, I bring you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Mari next gen kita naikkan doa kita. Kita naikkan sembah. Apapun doamu, apapun yang kau punya di dalam hatimu, percayalah Tuhan dengar. Tuhan dengar apa yang kau gelisahkan. Tuhan tahu isi hatimu. Kita naikkan sembah dan puji bagi nama Dia. Kita mau berikan hati, kita mau berikan hidup kita sepenuhnya hanya bagi Tuhan kita. Karena rancangannya terlebih baik, rancangannya terlebih indah bagi kita, teman-teman. Kita mau berikan seluruh hidup kita dan hati kita hanya bagi namanya. Mari kita naikkan part ini bersama-sama. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Lord, I give you all, Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Kita mau serahkan, kita mau berikan hati kita, pikiran kita, hidup kita hanya baginya. Percayalah teman-teman, Dia dengar apa yang kita katakan. Percayalah teman-teman, Dia peduli dengan kita. Dia buka tangannya bagi kita.
Karena Dia Immanuel. Dimanapun kita berada, Dia beserta kita. Apapun masa hidup kita, mau sulit, mau senang, He's with us. Dia bersama dengan kita. Oh, we thank you Lord, we thank you Lord. Mari kita sembah namanya. Kami mengucap syukur, Kaulah yang baik Tuhan. Kau buka tangan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. We thank you Lord. Oh hallelujah. We want to feel your presence Lord. Penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau yang mengertiku selalu, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir. Connection, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku
Sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kita siapkan segala hati pikiran kita. You know something? Dia peduli. Dia peduli buat kita. Mengasihimu selalu, come on next gen, dengan segenap hatiku, seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu, naikkan sebagai doamu, dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengatur hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Thank you, Lord. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih tetap boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun masih via online, belum bisa bertatap muka secara langsung. Tapi kita bersyukur karena kasih Tuhan, kita masih dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh lagi, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih karena kasih-Mu senantiasa nyata Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini dengan segala keberadaan kami telah siap untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba penuh dengan keterbatasan, tapi biarlah pertolongan dan kasih karunia Tuhan memampukan hamba untuk boleh menyampaikan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, dalam bulan ini, September ini, ada tema besar yang sedang kita bersama-sama pelajari, yaitu Love Your God with All Your Heart. Dan pagi hari ini saya mengambil judul atau tema mengasihi Tuhan dengan menuruti perintahnya. Mengasihi Tuhan dengan menuruti perintahnya. Teman-teman, di dalam berbagai aspek kehidupan kita, pasti kita akan menemui banyak sekali aturan, tata tertib, perintah, larangan, itu terjadi dalam aspek hidup kita. Mungkin teman-teman yang di sekolah, kalau sekarang kan gak sekolah ya, masih ke sekolah dari rumah. Tapi biasanya aturan yang ada dalam dunia pendidikan gitu ya, apalagi sekolah, adalah misalnya datang tepat waktu, pakai seragam yang lengkap, ikutin aturan yang ada di sekolah, kemudian misalnya upacara bendera gitu ya. Itu dilakukan, itu aturan yang ada di sekolah. Nah mungkin teman-teman di rumah, ada aturan-aturan yang papa mama buat teman-teman sekalian gitu ya. Misalnya ada jam malam, batas jam berapa boleh keluar rumah misalnya. Atau jam 10 udah harus di rumah, gak ada yang boleh keluyuran lagi misalnya. Atau misalnya, atau yang lainnya adalah aturan penggunaan gadget gitu ya. Hanya berapa jam sehari dan sebagainya. Kemudian juga ada aturan-aturan dalam masyarakat kita seperti aturan lalu lintas gitu ya. Kemudian ada ganjil genap,
kemudian ada aturan-aturan yang membangun orang lain secara menyeluruh gitu masyarakat. Kemudian di masa pandemi ini gitu, kita sedang ada dalam pandemi karena COVID-19, ada juga aturan-aturan yang harus kita lakukan. Seperti memakai masker, kemudian menjaga jarak, juga mencuci tangan yang harus kita lakukan dengan sering. Karena kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik, maka itu akan berpengaruh kepada bukan diri kita sendiri saja, tapi juga kepada orang lain. Nah teman-teman, dari sekian banyak aturan-aturan yang ada di sekeliling kita, apa sih alasan kita untuk mengikuti aturan-aturan tersebut? Apakah karena kita terpaksa? Apakah karena kita takut dihukum, atau karena kita tahu bahwa ya ini aturan yang harus saya ikuti. Saya mengerti bahwa ini aturannya, ketika saya melakukannya maka situasi akan menjadi kondusif, situasi akan stabil, situasi akan tertib ketika saya melakukan atau menuruti tata tertib dan aturan-aturan ini. Teman-teman, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Dalam kehidupan kerohanian kita, apakah kita menuruti perintah Tuhan dengan dasar yang tadi itu? Apa karena terpaksa atau karena kita takut dihukum ya? Kalau saya nggak melakukan perintah Tuhan takut dihukum gitu, diberi hukuman yang besar yang saya takut. Atau karena dasar kita mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa alasan kita taat, alasan kita menuruti firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan adalah karena kita mengasihi Dia. Karena kita mengasihi Dia, kita ikutin aturannya Tuhan. Nah, kita mau coba baca dalam firman Tuhan kita. Saat ini saya akan coba baca dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Teman-teman bisa buka juga Alkitabnya di rumah. Kita akan baca ayat ini 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, tetapi saya akan fokus kepada satu ayat saja. Saya bacakan, iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita dan yang menjadi ayat perenungan kita dari ayatnya yang kelima, 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah teman-teman, tadi saya sudah mengatakan bahwa dasar kita untuk menaati Tuhan adalah karena kita mengasihinya. Lalu mengapa kita mengasihi Tuhan? Apa alasan utama kita mengasihi Tuhan? Ini penting sekali kita tahu bahwa ada alasan kita mengasihi Tuhan. Adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi teman-teman. Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Karena itu kita harus mengasihi Dia. Ada dua jenis kasih teman-teman. Kasih yang secara umum adalah kasih yang setiap orang bisa miliki gitu. Setiap orang bisa terima kasih itu. Kasih ini bersifat umum, entah itu orang percaya kepada Tuhan atau tidak, entah itu dia beragama Kristen atau tidak, dia menerima kasih ini. Yaitu bisa merasakan dan menikmati sumber daya alam misalnya. Kemudian matahari, hujan, udara, oksigen gitu ya. Semua itu adalah kasih dan anugerah Tuhan yang setiap orang di bumi ini pasti menerimanya. Bahkan dengan gratis gitu ya. Oksigen yang kita hirup itu gratis. Kalau kita sakit baru kita bisa bayar oksigen itu. Tapi selama kita sehat-sehat saja semua itu gratis. Dan itu diterima oleh setiap orang. Baik orang percaya maupun bukan orang yang tidak percaya. Tapi juga ada kasih yang khusus yang hanya diterima dan dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Percaya kepada Tuhan siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Yohanes 3 ayat 16. Inilah salah satu ayat yang bagi kita seharusnya sebagai orang Kristen itu menjadi satu ayat yang kita pegang gitu ya. Nah, saya percaya bahwa teman-teman semua menghafalkan ayat ini. Kita sama-sama mengucapkan ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini dengan sungguh-sungguh menyatakan teman-teman bahwa ada jaminan kekal apabila kita percaya kepada Tuhan, ya. Kasih Tuhan menyeluruh kepada seluruh bumi, tapi khusus kepada orang-orang yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan hidup kekal bersama Tuhan. Karena setelah kehidupan kita di bumi, ada kehidupan yang lain setelah kematian, yaitu kehidupan kekal. Tetapi apakah kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan atau tidak? Nah, dasar kita mengasihi Tuhan adalah karena Dia terlebih dahulu mengasihi saya dan teman-teman. Karena itu kita harus mengasihi Dia. Karena kita udah terima kasih itu terlebih dahulu. Teman-teman, seperti gelas yang kosong. Kamu bisa bagi minuman ke seseorang dari gelas kamu. Kalau gelas kamu tuh penuh, ada isinya, full isinya, baru kita bisa bagi ke orang lain. Gelas yang full yang berisi air akan keluar memancar tuh. Karena banyak, jadi membual-bual keluar dan bisa orang-orang rasakan. Kita bisa mengasihi orang lain ketika kita terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Kita bisa bagikan kepada orang lain apa yang kita miliki. Dan pastikan bahwa gelas kita udah full. Full dengan apa? Full dengan kasih Tuhan yang sudah kita terima tersebut. Sehingga kita bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Teman-teman, lalu bagaimana sih cara kita untuk mengasihi Tuhan? Tadi kan kita udah terima kasih Tuhan nih secara pribadi. Bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa ini loh Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Sama ketika mungkin teman-teman yang beranjak dewasa mulai suka nih sama lawan jenisnya gitu ya. Ada yang dinaksir, ada yang disuka. Pasti kalian akan berusaha untuk melakukan apa yang orang yang kamu naksir itu dengan baik gitu ya. Misalnya dia sukanya kamu berpenampilan yang rapi, yang wangi ya. Karena lagi naksir, ya pasti kita usahain dong wangi, rapi sesuai dengan keinginan dia. Nah teman-teman, kita mengasihi Tuhan terlihat dari indikasi-indikasi berikut, yaitu menuruti perintahnya dengan setia. Tadi ayat yang ke-3 dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 itu dikatakan bahwa sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat ya. Tokoh Alkitab yang menjadi teladan utama kita mengenai ketaatan kepada perintah Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan utama itu kepada kita dengan Dia menyerahkan dan taat kepada Bapa di surga, ya. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman, Tuhan Yesus merupakan contoh utama bagi kita, role model kita. Bagaimana Dia begitu mengasihi Bapanya sehingga Ia dalam keadaan sebagai manusia. Dan ini penting gitu ya teman-teman mengerti dengan jelas bahwa Tuhan Yesus itu manusia 100% dan 100% Allah gitu. Jadi gak terpisah, tapi benar-benar manusia 100% dan Allah 100%. Dan ketika di bumi, Tuhan merasakan sama yang seperti yang kita rasakan. Merasakan kesedihan mungkin. Sedih ya ketika sahabatnya meninggal, lapar, merasakan haus, merasakan marah ketika orang-orang berbuat yang tidak baik gitu ya. Berdagang di bait Allah, Tuhan Yesus marah. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah dicobai tetapi tidak jatuh ke dalam dosa gitu ya. Nah Tuhan memilih untuk tetap setia menaati perintah Tuhan. Menaati perintah Bapa di surga.
Yohanes 17 ayatnya yang 4 saya bacakan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan perintah Bapa di surga melalui pengorbanannya di kayu salib. Dikatakan sudah selesai. Semua lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hanya Dia satu-satunya yang bisa membayarkan itu. Tidak ada yang lainnya. Hanya Yesus saja yang bisa membayar dosa kita dengan darahnya. Sehingga sekarang kita bisa merasakan kasih itu. Sehingga sekarang kita menjadi orang-orang yang bebas. Yang dulunya adalah orang-orang yang dimurkai Tuhan. Yang dulunya adalah orang-orang yang tidak lagi mendapat tempat di mata Tuhan. Tapi ketika Yesus datang, itu semua terlewati. Ketika Yesus datang menjadi jembatan kepada kita untuk bisa datang kepada Bapa. Dan Dia selesaikan semuanya di kayu salib, teman-teman. Tuhan Yesus adalah tokoh utama kita, teladan utama kita bagaimana kita mengasihi Bapa. Seperti Yesus mengasihi Bapa di surga, demikianlah kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bisa mengasihi Dia sebagai Allah kita. Teman-teman, kalau tadi saya sampaikan contoh Tuhan Yesus adalah model utama kita, teladan utama kita. Kita lihat lagi tokoh yang lain dalam Alkitab. Ada Paulus. Paulus yang dulu namanya adalah Saulus, waktu dia namanya adalah Saulus, dia seorang pembunuh gitu ya. Seorang yang membenci umat Tuhan, membenci jemaat Tuhan pada waktu itu. Dia minta surat kuasa supaya dia bisa menangkap orang-orang Kristen, menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, kemudian dibawa ke Yerusalem dan kemudian dihakimi. Nah, tapi dalam perjalanan ketika dia menuju ke Damsyik, dia bertemu Tuhan secara langsung ya. Tuhan menampakkan diri melalui sinar kepadanya dan di sanalah titik balik bagaimana Paulus berubah. Ketika dia menerima Tuhan, ketika dia dikasihi Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dia berubah 180 derajat menjadi orang yang begitu mengasihi Tuhan. Menjadi orang yang begitu taat pada perintah Tuhan. Menjadi orang yang benar-benar pejuang buat Tuhan gitu. Sehingga hari ini kita bisa mendengarkan Injil dengan baik. Saya percaya adalah salah satu pekerjaan Paulus. Karena Paulus bertugas untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan itu tersebar, dia ke Roma, dia ke Athena gitu, dia ke Asia Kecil dan sebagainya. Dan hari ini kita bisa menikmati buah pelayanan Paulus. Karena dia seseorang yang mengasihi Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan, dia turuti perintah Tuhan. Banyak kali ya dikatakan dia disesa, dia ditinggalkan, dia tidak makan gitu, dia berpuasa, banyak penderitaan yang dialami Paulus. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia taat menuruti perintah Tuhan. Sampai pada akhirnya dia kembali kepada Tuhan dalam keadaan yang baik. Teman-teman, sebagai remaja Kristen, kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan taat pada perintah-perintah Tuhan. Kita belajar untuk tidak ikut cara dunia gitu ya. Tidak ikut cara gaya dunia, gaya hidup modern saat ini. Pastinya teman-teman perjuangan yang kalian alami itu jauh lebih berat dibandingkan ketika mungkin saya masih remaja. Kalau sekarang semua hal bisa kita lihat di internet gitu ya. Apapun itu bisa kamu cari, apapun itu bisa. Dan kalau tidak ada filter, kamu gak bisa filter itu, maka kamu bisa jatuh banget. Karena itu saya percaya bahwa ketika kamu mengasihi Tuhan, kamu akan berbeda, memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang lain. Memiliki cara hidup yang berbeda dengan remaja-remaja seusia kamu, pasti berbeda. Karena kamu mengasihi Tuhan. Lalu ketika kamu mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita juga akan belajar firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Firman Tuhan adalah pedoman kita. Kita tahu bagaimana kita menuruti perintah Tuhan, kita baca firman-Nya. Kamu akan terus melanggar aturan atau perintah-perintah karena kamu gak ngerti. Karena kamu gak baca firman Tuhan. Tapi ketika kita baca firman, kita renungkan firman, kita tahu bahwa inilah jalan yang benar, ini yang salah, ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saya percaya bahwa kita bisa menaati aturan-aturan tersebut. Baca firman yang setiap hari, jangan lupakan. Baca buku-buku rohani, dengarkan khotbah,
ikut komsel ya. Komsel itulah tempat di mana teman-teman bertumbuh untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Jangan lupakan itu. Walaupun sekarang benar-benar agak susah, pasti. Bosen gitu ya, mulai jenuh karena kita hanya natap layar doang, laptop, handphone dan sebagainya gitu ya. TV, kita gak bertemu secara langsung. Tapi seharusnya itu tidak menjadi penghalang untuk kita boleh semakin belajar mengasihi Tuhan. Teman-teman, kalau tadi bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yang pertama kita menuruti perintahnya dengan setia. Yang kedua, kita mengasihi sesama kita. Ya, Yohanes 15 ayat 12 berkata seperti ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi contoh kita, ya saya gak ambil contoh Alkitab, tokoh Alkitab yang lain, tapi sekali lagi Tuhan Yesus merupakan contoh terbaik dalam hal mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Ya, kita lihat dalam perjalanan Tuhan Yesus selama ada di dunia ini, di bumi ini, bagaimana dia dekat dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sakit kusta, yang lumpuh, yang buta, yang kerasukan roh jahat, pemungut cukai, bahkan perempuan-perempuan sundal gitu ya, pelacur. Tuhan dekat kepada mereka, Tuhan mengasihi mereka gitu. Karena dia percaya bahwa itulah sesama manusia. Kalau teman-teman baca ada perumpamaan tentang orang Samaria, Yesus dinyatakan sebagai orang Samaria tersebut yang mengasihi orang yang berkekurangan, mengasihi orang yang menderita tersebut. Nah, tanda kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita mengasihi sesama kita. Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Karena firman Tuhan berkata bahwa tidak mungkin seseorang mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya, sementara orang yang dilihatnya tidak dikasihinya. Susah banget. Karena itu Tuhan terlihat dalam diri kita melalui cara kita bertindak kepada orang lain. Melalui cara kita menunjukkan kasih kepada orang lain. Lewat kata-katamu yang sopan, kata-katamu yang lembut, orang-orang melihat bahwa kamu mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan ini kepada kita bahwa orang-orang yang hinalah, orang-orang yang mungkin tidak dikasihi, orang-orang yang dibuang, orang-orang pinggiran lah yang membutuhkan kasih kita. Ya, sesama kita adalah sesama orang percaya dan juga orang-orang yang membutuhkan. Dan selain mengasihi sesama juga ada satu pengajaran yang saya pikir bahwa ini tidak ada dalam pengajaran yang lain di keyakinan-keyakinan yang lain. Yaitu mengasihi musuh. Saya belum pernah dengar ya ada pengajaran seperti itu. Tapi hanya Tuhan Yesus saja yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Teman-teman, mengasihi orang yang sayang sama kita mudah ya. Gampang gitu karena dia baik gitu, dia mungkin suka memberi, ngajak kita ngobrol, ngajak kita main bareng, itu mudah untuk mengasihi. Tapi mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang mungkin ngomong jelek tentang kita, atau mungkin mengasihi orang yang gak suka sama kita, gak mudah banget. Yesus melakukan ini, mengasihi orang-orang yang membencinya. Mengampuni orang-orang yang bahkan menyalibkan dia. Di kayu salib Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Sungguh besar ya kasih Tuhan. Tuhan mengampuni orang-orang yang bahkan udah ngolok-ngolok dia. Mengampuni orang-orang yang mungkin sudah membuang undi atas dia, mencucukkan anggur yang asam kepada dia, menyalibkan dia, memaku tangan. Tuhan bilang, ampuni karena mereka gak tahu. Penderitaan, penolakan, pengkhianatan gitu ya, luka hati yang teman-teman rasakan tidak sebesar yang Yesus alami di kayu salib. Tapi dia belajar loh, tapi Yesus memberikan pengampunan loh. Kita juga mau belajar seperti Tuhan kita. Karena saya percaya kita adalah anak-anaknya Tuhan, sehingga kita juga bisa mengampuni dan mengasihi sesama kita yang bersalah kepada kita. Orang tua, teman-teman mungkin pernah ngomong salah gitu ya. Cara mendidiknya tidak seperti yang seharusnya, misalnya kasar dan sebagainya. Ampuni, kasihi mereka orang tua kamu.
Teman kamu yang melukai gitu ya, yang mungkin mengkhianati, teman makan teman gitu, atau menusuk dari belakang misalnya, ampuni. Mudah nggak? Nggak mudah, susah banget. Tapi bersama Tuhan kita bisa, karena Yesus sudah menunjukkan itu bagi kita. Mungkin di sekolah, teman membuli kamu, atau mungkin guru kamu sempat mematahkan semangat kamu dengan omongannya gitu. Ampuni, maafkan mereka, kasihi mereka, berdoa untuk mereka. Karena saya percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kasihnya itu membuat kita bisa mengasihi orang lain. Bahkan even orang yang bersalah kepada kita. Yesus sudah memberikan teladan itu teman-teman. Karena itu kita mau menjadi orang-orang seperti Tuhan Yesus. Seperti Yesus yang berbagi kasih. Seperti Yesus yang menuruti perintah Bapanya. Seperti Yesus yang mengasihi orang lain. Kita mau menjadi pribadi yang seperti itu. Teman-teman, mari kita mengasihi Tuhan dengan menuruti semua perintah-perintah Tuhan. Perintahnya ada di firman Tuhan di dalam Alkitab, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu ada di sini. Teman-teman baca, teman-teman renungkan, itulah perintah Tuhan bagi kita. Kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama bahkan setingkat lebih tinggi, mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang sudah melukai kita, yang berbuat salah kepada kita. Dan biarlah hidup kita, karena kita mengasihi Tuhan, itu terpancar. Dan orang-orang bisa menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan teman-teman semuanya. Biarlah hidup kita hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin teman-teman, untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bila Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Dia dengan menuruti perintah-perintahnya, mengasihi Dia dengan mengasihi sesama kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang indah yang boleh kami lewatkan bersama-sama Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menjadi teladan yang sungguh-sungguh bagi kami Tuhan, guru agung kami Tuhan, dalam mengasihi Bapa, mengasihi Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami tahu bahwa ini tidak mudah. Kami tahu bahwa ini cukup sulit bagi kami. Tapi kami percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.